Wal maqalatul ishrun, perkataan yang ke-20. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Man lam yakun indahu sunnatullah ay adatuhu, siapa orang yang tidak memiliki sunnahnya Allah Ta'ala, ay adatuhu, adatnya Allah, wa sunnatu rasulih, dan sunnahnya Rasulullah, ay sya'nuhu, wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah wali-walinya Allah, ay amruhum, falaisa fi yadihi syai'un, maka dia tidak memiliki apa-apa di dalam tangannya. Tidak ada sunnah Allah, tidak ada sunnah Nabi, tidak ada sunnah awliya. Qila lahu li aliyin, lalu ada yang bertanya, ya Ali, ma sunnatullah, sunnah Allah itu apa? Faqala Aliyun, jasin Ali, kitmanu sirri, menyembunyikan rahasia. Wa huwa ma'afahun nasu anil hadisi inda saksin, fakitmanu sirri wajibun. Rahasia itu adalah sesuatu yang orang berpadah lawan kita, dan menyembunyikan rahasia itu hukumnya wajib. Makanya kita amun kada sanggup menyimpan rahasia, ada orang yang curhat jangan hakon, itu aja. Apabila ada orang curhat tuh curhat hati lo boleh, ya lah, ya lah salah, ya lah pisah, ya lah para curhat tuh curhat hati lo boleh. Ada orang curhat lawan kita macam-macam lah berpadah lawan kita. Kita dengarkan nih, itu adalah amanah yang dititipkan lawan kita. Bila kita padahkan lawan orang, sama kita membongkar rahasia orang. Ya leh, aku paling kulir lah ada orang ke rumah, ini padah, aduh ngalih jaganya, karena kelepasan bersurah kita, habis terbongkar rahasia orang, ada amanah jadinya berdosa kita. Nah jadi orang disidin kalau tidak memiliki sifat anu kitmanu sirri, itu kadada di sisi Allah Ta'ala harganya modelnya, menyimpan rahasia nih. Jadi leh, cuman kebiasaan pandir kita nih ngalih, kebiasaan pandir nih ngalih nyimpan rahasianya. Makanya aku paling kulir, paling ugah jurang leh, apabila ada orang bercerita lawan kita macam-macam aja cerita nih. Biasanya tuh takutan kita kalau terbongkar rahasia orang nanti. Sebab kita ini kada percaya modelnya, yang tahu kita kan kita. Rasanya kita ini kada percaya belum diri kita untuk sanggup menyimpan rahasia itu. Karena malu orang leh, kalau sampai kita padahkan malu orang kena. Anu Umar bin Khattab tuh punya anak namanya Hafsah. Hafsah meninggal suaminya. Ketika meninggal suaminya, Rasulullah duduk lawan Utsman, lawan Abu Bakar, dudukan berdua. Rasulullah tak kisah hendak memperistri Hafsah. Abu Bakar dengar Utsman nih, ya sudah. Kemudian si Umar bin Khattab datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, kita kan kawan, sahabat. Ini Hafsah meninggal dunia, suaminya akunlah sampian mengawini Hafsah. Nah, itu. Makanya dalam fikih disebutkan lah bahwa sunnah hukumnya sangat yang bagi dianjurkan bagi seorang ayah itu menawarkan adalah memberitahu kepada orang saleh bahwa dia ada punya anak gadis. Cuman kita sadar kata pada dia leh. Nampak kehendakan benar jurang dia leh. Padahal orang kehendakan berbintu kali ini ya. Padahal bagus sunnah bukan sunnah. Iya termasuk yustahabu tuh nah. Dianjurkan apabila kita punya anak gadis, ada orang saleh, maka kita padahkan lawan inya. Cuma ngeri-ngeri juga nih. Nak lemah anakku kada jurang bayinya am. Besupanan jadi dilihat juga, cuman itu anunya adabnya kayak itu nah. Jadi Abu Bakar datang ke rumah Umar, hendak lawan Hafsah. Aduh jano Abu Bakar, kayaknya aku nih kada saku marai, belum berminat aku nih. Fakharaja min indihi kasiral qalbi, kasiran kalbi tenah. Keluar Umar bin Khattab dari rumah Abu Bakar, kasir kalbi, hancur hati. Hanleh apa? Padah nih. Abu Bakar hendak lagi kira Hafsah nih. Wah ini kadepang Abu Bakar belum ada niat kawin pang pun nih dia. Hancur hati Umar bin, ayo sedihnya ay. Tolak pulang ke rumah Utsman, Utsman hendak lawan Hafsah. Aduh Utsman, ini kada aku nih. Hancur pulang hati Umar bin Khattab. Aduh. Ya sudah, selang beberapa hari datang Rasulullah
melamar Hafsah untuk dijadikan istri. Kenapa Rasulullah memilih Hafsah? Karena Hafsah adalah satu-satunya istri Nabi yang hafal Al-Quran. Nah, istri Nabi itu yang anukan setelah Khadijah itu ada Zainab binti Jahsyin, ada Hafsah, ada Saudah. Nah, itu ada 9. Salah satu diantaranya adalah Hafsah, adalah perempuan istri Nabi yang hafal Al-Quran. Nah, jadi setelah menikah dengan Hafsah, datang Abu Bakar dan Utsman berdua ke rumah Umar bin Khattab. Aduh Mar, kami ini minta maaf, benar minta halal, minta ampun. Kami ini bukannya kehendak marawan Hafsah. Cuman kami pernah mendengar Rasulullah beberapa hari kemarin, Rasulullah mengatakan hendak meminang Hafsah. Makanya kami kedua ini memadahkan hendak menerima tuh hendak melamar Hafsah tuh kedua ini Rasulullah pernah bepadah, dan kami Jasidin Umar wan Utsman Abu Bakar dan Utsman, kami kedua ini juga memadahkan lawan sampian hayo Abu Umar. Kalau Rasulullah hendak meminang, busia kada jadi bayinya supan Rasulullah. Nah, ini nyimpan rahasia nih nah. Jadi sebelum terjadi simpan dulu. Jadi andai kata Rasulullah kada jadi melamar, kan kada malu, Umar kada tahu belum. Amun kita padahkan, aduh marahin apa aja nih? Aku kada dulu ini aku Rasulullah pernah bepadahon kami hendak melamar anak sampian. Napa kira Umar pasti berharap Umar gak? Busi ya Rasulullah kada jadi, napa nang terjadi kira-kira? Padahalnya berdusta si nang Abu Bakar dan Utsman dari dia mana berdua nih sudah menikah hanya bercerita yang jadi kayak itu lah nyimpan rahasia. Ada orang nang apa ngarannya nih yang tuan guru lah, tuan guru nih kada jaga guru besar cuma tuan guru. Orang suka datang ke rumah Sidin tuh bercurhat suka. Kenapa orang sukanya ke sini? Aku kebetulan di situ dulu kenapa orang sukanya datang ke sini bercurhat pada ini itu. Jasidin, kenapa orang suka? Karena orang bila ke rumah ini datang bercurhat segala macam, ada pernah keluar ke orang lain. Makanya orang suka pada Jasidin, aku kada pernah keluar sedikit pun, kada pernah nang diadukan orang lawan aku, kada pernah aku sampaikan kepada orang, cukup di kami aja kayak itu bang. Makanya orang suka katuju bepada minta solusi macam-macam. Kita memilih kepala beneran buah pikiran kayak gitu. Nah jadi kayak itulah. Jadi sunnah Allah Ta'ala kitmanus sirri, suka menyembunyikan rahasia, itu sunnahnya Allah Ta'ala. Wa qila pulang masunnatur rasul qala al-mudaratu bainan nas. Sunnah Rasul adalah al-mudaratu bainan nasi, yaitu bergaul baik dengan manusia. Itu sunnah Rasul. Sekalipun disakiti, Rasul tetap bergaul dengan baik dengan orang. Mau disakiti orang kah, dihina orang kah, caci maki orang kah, Rasulullah tetap tersenyum. Nah ini jauh nih, aku jangan sanggup rasanya. Cuman ya kita membaca nih, inilah sunnah Rasul. Rasul itu begitunya. Wa qala ba'duhum wa darihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi darihim. Pergaulilah manusia dengan baik selama engkau berada di lingkungan mereka, dan redakan mereka, senangkan mereka selama engkau berada di bumi, di negeri mereka. Bergaul dengan baik itu sunnah Rasul. Dan belum pernah orang kafir tuh nah, belum pernah menghujat Nabi, menghina Nabi lantaran akhlak Nabi. Dada cari aja bukunya, cari aja orang kafir mana aja yang mengatakan bahwa akhlak Nabi itu jelek. Dada semua orang kafir mengatakan akhlak Nabi itu terpuji. Lalu kenapa mereka syarik lawan Nabi? Mereka syarik lawan Nabi karena kebenaran yang Nabi sampaikan itu aja. Nabi nyampaikan kebenaran, kalau mereka syarik. Kalau soal akhlak, tidak ada syarik mereka. Mereka sepakat akhlak Nabi itu terpuji. Nah gitu kan lah, kita ini mau dihujat orang karena kebenaran yang kita sampaikan, harus saja jalan. Tapi mau akhlak kita jelek dihujat orang, introspeksi diri kita. Itu namanya mau kita baik dihujat orang, kita benar hujat orang, itu namanya rahmat. Itu namanya nikmah, dia orang nikmat. Tapi mau kita akhlak jelek dihujat orang, itu namanya musibah. Mau introspeksi diri Wa qila ma sunnatu awliyaihi, apa sunnah walinya Allah Ta'ala nih? Qala ihtimalul adza anin nas, yaitu menanggung, merasakan gangguan anin nasi, daripada manusia. Ini sifat wali gitu nih. Sifat wali ini dapat merasakan gangguan manusia. Ada membalasnya, dia aja bahkan yang mendoakan. Ada di antara guru kita
yang dihujat orang habis-habisan, dihina orang habis-habisan, bukan di belakang aja, di hadapan Sidin dihina orang. Sekalinya beberapa hari Sidin maantari orang nang menghujat nih duit. Kebetulan orang nang menyariki Sidin nih, orang nang menghujat, nang menyambiti, nang menghina nih, sedang membongkar rumah, hendak menggenali rumah. Datang Sidin maantari duit. Di tahun 90-an tuh duitnya sebanyak kurang lebih aja 12 juta. Tahun 90-an tuh 12 juta tuh. Wah, ini berapa? Ratusan juta lebih kali sekarang nih. Nah, padahal nih orang nih luar biasa jihadnya Sidin. Datang Sidin mantari. Luluh hati orangnya gitu leh. Nah, itu sanggup ya. Sulit lah beratnya. Itu mah sifat wali, Bang. Tadi ada wali, Bang. Ya, sifat wali begitu, ihtimalul adza anin nas. Sanggup Sidin menyandang lah merasakan gangguan manusia. Nah, itu Bang sudah. Ya kita mun kada sanggup merasakan hujatan orang segala macam, jangan tapi banyak bergaul. Itu sudah. Namun kita banyak bergaul pastilah ada sedikit banyak ujian dan segala macam. Cuman ya kayak itu Bang sudah. Bila nang sampai orang itu introspeksi memang salah kita, introspeksi bagus si diri. Tapi memang sampai orang itu bujur, lah mau kada-kada bujur taruh sedikit aja lah. Kita mengajar anak-anak ngaji umpamanya mullah madrasah mengajari masyarakat umpamanya sambiti orang kaumahan orang umpamanya pak alimnya macam-macam sambiti orang selama itu bagus dan kita ada niat hendak pak alimnya kita murni melaksanakan sunnah rasul menyambung dakwah nabi kada apa-apa harus di jalan lambat laun orang ampihainya betul nyemuyak ampihainya orang bememai kita manuli aja lambat laun ampihainya bememai bini itu bememai. Nah, tinggalkan bejo hampir tanya. Masih belum mau gila benar. Wa kanu man qablana wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji'u wa ma'ab.